Apa yang Anda pertimbangkan ketika Anda harus mengambil sebuah keputusan? Apa yang Anda pikirkan ketika Anda berusaha mengevaluasi suatu hal? Bagaimana cara Anda mengantisipasi kesalahan dengan cara cepat dan tepat? Jawabannya satu kata, data. Ya, data, disadari atau tidak, selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Data menjadi dasar pengambilan keputusan, mengevaluasi, dasar untuk melakukan perencanaan, juga tentunya dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, pastikan data yang Anda gunakan benar dan berkualitas. Adalah Badan Pusat Statistik, lembaga pemerintah yang berkomitmen untuk menyediakan data akurat yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena BPS, pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Coba buka website BPS. Anda akan mendapatkan beragam data, mulai dari data sosial kependudukan, ekonomi dan perdagangan, serta pertanian yang tersaji dalam beragam bentuk, yaitu tabel statistik, publikasi elektronik, infografis, indikator strategis, berita resmi statistik, metadata statistik, informasi data statistik spasial, dan masih banyak lagi. Sedangkan data dalam bentuk lainnya, seperti publikasi tercetak, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik, dapat diakses melalui layanan statistik online pada website Badan Pusat Statistik. Atau Anda dapat berkonsultasi langsung dengan petugas pelayanan statistik terpadu yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Semua data yang lengkap dan terpercaya ini bisa Anda dapatkan di website secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi www.bps.go.id atau unduh aplikasi Allstat pada Google Play Store. Gunakan data yang akurat dan terpercaya. Jangan sampai keputusan yang diambil tidak tepat karena data yang digunakan tidak akurat. Badan Pusat Statistik, data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita akan melakukan rilis pertama untuk inflasi di tahun 2024 yang akan kita rilis pada hari ini, pada pagi hari ini di tanggal 1 Februari 2024. Hasil pengamatan di bulan Januari 2024 kita rilis di tanggal 1 Februari. Pada inflasi Januari 2024, inflasi bulanan di Kabupaten Wonosobo, inflasi bulan ke bulan terjadi inflasi sebesar minus 0,15%. Kemudian inflasi dari tahun ke tahun, artinya dari Januari 2024 terhadap Januari 2023 adalah sebesar 3,53%. Inflasi tahun kalender dari Januari 2024 terhadap Desember 2023 sebesar minus 0,15%. Artinya terjadi deflasi sebesar 0,15%. Inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara month to month, secara umum tadi sudah saya sampaikan sebesar minus 0,15%. Ini andilnya sebesar minus 0,15% juga. Terjadi inflasi dan deflasi pada beberapa kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran ada sekitar 3 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, sedangkan yang lainnya mengalami deflasi dan ada juga yang tetap 0%. Inflasi makanan dan minuman sebesar minus 0,18% atau terjadi deflasi. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar juga terjadi deflasi sebesar 0,51%, minus 0,51%. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga juga terjadi deflasi sebesar minus 0,61%.
dan transportasi juga terjadi deflasi sebesar 0,74%. Sedangkan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terjadi deflasi juga sebesar minus 0,12%. Yang mengalami inflasi tertinggi yaitu pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,36%. Kemudian disusul perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,88%, dan di kelompok kesehatan sebesar 0,13%. 5 komoditas dengan andil deflasi dan inflasi secara mantuman yang terbesar di Kabupaten Wonosobo. Pada pendorong atau penyokong untuk inflasi terbesar yaitu di kelompok makanan ada beras sebesar 0,07%, bawang merah memberikan andil sebesar 0,06% terhadap inflasinya, kemudian sigaret kretek mesin sebesar 0,06%, tomat sebesar 0,05%, rekreasi sebesar 0,04%. Sedangkan komoditas yang memberikan andil pada deflasi diantaranya cabai sebesar minus 0,14%, kemudian cabai merah sebesar minus 0,11%, bensin sebesar 0,06%, bahan bakar rumah tangga sebesar minus 0,05%, dan angkutan antar kota sebesar minus 0,05%. Itu adalah 5 komoditas utama yang memberikan andil pada inflasi dan juga memberikan andil pada deflasi. Inflasi pada Januari 2024 atau secara year on year tadi sudah saya sampaikan di awal sebesar 3,53%. Secara umum, kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau secara year on year terjadi inflasi sebesar 8,29%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,86%, kelompok perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga terjadi juga inflasi sebesar 0,68%, kesehatan sebesar 0,45%, kelompok transportasi 0,37%, kelompok rekreasi dan olahraga sebesar 5,88%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,55%, dan di kelompok penyediaan makanan dan minuman juga mengalami inflasi sebesar 1,48%. Jadi sekali lagi, secara year on year, secara tahunan terjadi inflasi sebesar 3,53%. Yang memberikan andil pada deflasi yaitu kelompok perumahan listrik, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar minus 0,94%. Hanya kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar saja yang memberikan andil pada deflasi. Kelompok yang lainnya memberikan andil pada inflasi di bulan Januari pada penghitungan year on year-nya. 5 komoditas dengan andil deflasi dan inflasi secara year on year di Kabupaten Wonosobo yaitu beras tadi sama juga secara month-to-month juga memberikan andil, yaitu beras sebesar 0,45, daging ayam ras sebesar 0,33, bawang putih 0,31, cabai merah 0,20, dan tempe 0,19. Sedangkan 5 komoditas yang memberikan andil pada deflasi hampir sama juga dengan yang terjadi pada pengamatan mantumannya. Cabai rawit yaitu minus 0,13, minyak goreng minus 0,12, bahan bakar rumah tangga minus 0,1, bensin minus 0,06, dan semen juga mengalami deflasi yaitu minus 0,02. Demikian hasil rilis inflasi pada bulan Januari 2024 ini. Jika Bapak Ibu memerlukan bahan yang sudah dirilis ini, dapat Bapak Ibu unduh di wonosobokap.bps.go.id. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.